Baik, selamat datang di tutorial setup modeling atap lengkung, struktur cangkang, kubah, struktur tenda, membran, dan lain-lain. Jadi, sebagai mahasiswa arsitektur, untuk sampai di perancangan tertentu, terkadang kita mendapatkan tugas untuk mendesain bangunan bentang lebar. Nah, di bangunan bentang lebar ini ada beberapa struktur yang sangat dinamis dan sulit untuk dilakukan modeling untuk menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu SketchUp. Nah, di tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana modeling atap-atap lengkung yang cukup sulit itu dengan mudah menggunakan plugin Curvilove. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh dari bentuk atap lengkung yang biasanya dibuat di dunia. Teman-teman bisa lihat. Di sini, ini struktur tenda lengkap dengan space truss sebagai penyokongnya. Ini ada contoh struktur kabel, struktur sel. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai ide kreatif yang dinamis namun bingung bagaimana untuk melakukan modeling, mungkin video ini bisa membantu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2018. Baik, jadi yang pertama, sebagai acuan, mari kita masukkan salah satu gambar yang kita ambil dari Explorer tadi, yang tadi saya tunjukkan, sebagai acuan yang kita modeling. Jadi ini saya memilih gambar yang ini, jadi ada kurang lebih ada 4 objek yang akan saya coba ajarkan bagaimana cara modelingnya di dalam tutorial ini. Baik, jadi yang pertama, mari kita munculkan dulu plugin Curvilove. Plugin Curvilove yang akan kita gunakan dalam modeling objek ini. Jadi ini pluginnya ini tersedia di internet, mudah untuk di-download. Jadi Curvilove itu terdiri dari 3 buah tools yang dapat kita pakai. Fungsinya itu untuk membuat bidang-bidang lengkung dengan beberapa acuan tertentu. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan tools yang ketiga. Tools yang ketiga, teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama, kita akan coba modeling gambar yang pertama. Yang pertama kita membuat bidang bawahnya. Bidang bawahnya itu sebuah persegi. Jadi kita copy untuk objek-objek selanjutnya. Kita copy menjadi 3 ya, kurang lebih menjadi 3. Yang pertama, objek nomor 1. Kita sebut saja objek nomor 1. Jadi itu berbentuk seperti layang-layang, tapi bagian pinggirnya itu lengkung. Jadi untuk membuatnya kita membuat dulu bidang dasarnya sebagai acuan. Jadi ini saya cuma pakai ukuran filling, tapi untuk dalam proyek teman-teman mungkin itu adalah titik-titik fondasi atau titik-titik kolom dan sebagainya. Titik-titik tumpuan kabel mungkin. Nah, di sini yang setelah kita membuat bidang dasar, yang kedua kita membuat acuan tingginya. Jadi sekali lagi ini saya membuatnya berdasarkan feeling, tapi dalam proyek nyata teman-teman bisa
membuatnya sesuai dengan ukuran struktur penopangnya. Nah, yang pertama kita buat dulu lengkungan bagian atasnya. Lengkungan bagian atasnya, sekali lagi ini saya cuman filling, kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan garis lengkungan bagian atasnya. Lalu, selanjutnya kita membuat lengkungan di keempat sisinya. Keempat sisi 1, 2, 3, dan juga 4, yaitu sisi pinggirnya, sisi pinggir. Jadi, lengkungannya ini dapat kita buat dengan menggunakan circle yang 3 point. Jadi, first point, end, and middle. Jadi untuk ukurannya, sekali lagi di sini saya cuman membuatnya berdasarkan feeling, dan untuk proyek nyata teman-teman bisa membuatnya sendiri. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 garis acuan, yaitu garis bagian atas dan juga garis bagian pinggir, bagian depan, dan bagian belakang. Nah, selanjutnya kita kopikan untuk membuat di sisi sebelahnya lagi. Jadi copy, lalu kita balik atau menggunakan flip along, klik kanan dan flip along. Nah, flip along ini tergantung sumbu yang ingin kita jadikan acuan. Jadi kebetulan di sini yaitu sumbu merah atau red, sehingga kita memilih flip along red, sehingga dia berputar berdasarkan arah sumbu red. Nah, setelah kita mendapatkan 4 garis di bagian pinggir dan juga 1 garis di bagian tengah, selanjutnya kita tinggal melakukan seleksi, lalu kita klik tools yang ketiga. Nah, ini sudah jadi ini adalah permukaan dari tenda, kurang lebih ini atap dari struktur tenda yang sudah kita buat sama-sama. Ini saya pindahkan dari rangkanya, teman-teman bisa lihat. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kita membayangkan rangka yang menyusun struktur tersebut atau menyusun atap tersebut. Misalnya kita membayangkan satu bentuk ini dapat dibuat dari 4 atau 5 garis. Nah, garis-garis itu yang kita buat, lalu kemudian tinggal diseleksi dan kita klik tool ketiga dari plugin Curvilove ini, seperti yang tadi sudah kita lakukan. Saya coba buat kakinya mengikuti di gambar, tapi ini tidak terlalu penting, mungkin bisa di skip. Jadi untuk flip along sendiri itu sebenarnya hanya bisa dilakukan dengan lebih dari 1 garis atau 1 face atau 1 permukaan dan juga 1 garis. Jadi tidak bisa cuma 1 face atau cuma 1 garis, dia harus lebih dari 1 baru bisa dilakukan flip along atau kurang lebih seperti mirror.
Nah, sudah jadi. Nah, ini objek yang pertama. Sudah sesuai dengan gambar. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek yang kedua. Nah, untuk objek yang kedua ini jadi sedikit lebih sulit. Teman-teman bisa melihat objek yang kedua. Sebelum kita mulai, kita pindahkan dulu ya mungkin. Kita pindahkan dulu objek yang pertama supaya tidak mengganggu. Mungkin gambar acuannya kita sedikit perbesar biar lebih jelas untuk teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal melihat objeknya lalu membayangkan titik-titik dan garis-garis terluar dari objek yang akan dijadikan acuan. Jadi teman-teman bisa lihat garis pinggirnya. Kita bisa membayangkan bagian-bagian garis yang dibutuhkan untuk menghasilkan objek tersebut. Jadi seperti biasa yang pertama adalah kita membuat garis bagian tengah atau asnya. Asnya ini menjadi acuan yang pertama. Lalu selanjutnya kita melihat lagi titik pinggirnya, titik pinggir paling ujung. Ada 3 titik. Nah, ini saya sekali lagi di sini saya cuman menggunakan filling. Jadi letak titiknya itu cuman saya terka-terka sesuai dengan feeling saya. Tapi mungkin dalam tugas teman-teman atau dalam proyeknya teman-teman itu sesuai dengan peletakan kolom atau tumpuan kabel dan sebagainya. Baik, kita sudah mendapat titik bagian ujungnya, ada 2 sisi. Nah, selanjutnya kita membagi bidangnya, bidang garis lengkung bagian pinggir yang terbagi menjadi 5 bagian. Jadi tinggal kita copy dari ujung, lalu kita ketik di distance itu garis miring 5. Jadi dia membagi garis yang kita copy dari titik awal ke titik akhir, dan diantaranya itu dibagi menjadi 5 karena kita ketiknya per 5, atau mungkin dia lebih dari 5, mungkin 3 atau 4, itu bisa disesuaikan. Nah, di sini dia dibagi menjadi 5 bagian. Lalu yang selanjutnya seperti yang tadi kita lakukan, kita buat dulu tingginya, tinggi dari atap yang ingin kita buat. Nah, ini saya kembali menggunakan filling. Lalu kita melihat setiap bagian, lalu kita membayangkan lagi bagian-bagian mana yang mungkin bisa membentuk rangka tersebut, membentuk atap tersebut. Nah, di sini karena saya cuma menggunakan filling, jadi saya membuat beberapa garis bantu untuk menjadi acuan dalam membuat garis bidang lengkung yang akan kita bentuk dengan curve loft di akhirnya. Jadi kurang lebih titik tumpuannya di situ, titik tingginya berdasarkan feeling saya sekali lagi. Jadi kita buat dulu lengkungan, garis lengkungan bagian bawah. Menggunakan circle, 3 point, atau first point, end, dan juga center. Jadi titik awal, titik akhir, dan juga titik tengah. Nah, setelah itu kita melihat lagi bentuk lengkungan yang dari pinggir ke tengah. Nah, ini kita cuma buat garis bantu.
sekali lagi dengan tools yang sama, yaitu circle 3 point. Nah, mungkin seperti ini. Jadi ini saya buat berdasarkan feeling. Nah, kita sudah mendapatkan 2 buah garis yang menjadi acuan dari kemiringan struktur dari bagian pinggir ke tengah. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada objek yang akan kita buat. Jadi terdapat garis lengkung dari puncak ke bagian bawah bagian ujung. Jadi kita buat lagi lengkungannya sesuai dengan feeling. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti hanya di tutorial pertama, kita sudah mendapatkan satu bidang lengkungan, yaitu bagian ujung, yang dapat kita langsung kita modeling dengan menggunakan curve loft. Jadi kita seleksi ketiga garis tepinya, lalu kita klik plugin yang ketiga, tools yang ketiga, mohon maaf. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bidang bagian ujung, sudah satu bidang. Lalu selanjutnya kita membuat bidang yang kedua. Nah, untuk bidang yang kedua ini ada garis lengkungan di bagian tepinya. Dan untuk membuat garis lengkungan itu, sekali lagi ini saya cuma buat garis bantu dengan feeling saya. Jadi titik lengkungan itu berada di bagian tengah, dan juga tingginya itu saya buat berdasarkan feeling. Jadi kurang lebih ya setinggi ini. Lalu kita buat sisi lengkungnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kita dapatkan garis tepi yang dari bidang yang ingin kita buat, kita tinggal melihat kembali, cek kembali apakah sudah sesuai bentuknya. Ternyata masih ada garis di bagian atas, garis lengkungan atas yang harus kita buat. Kurang lebih ya seperti ini garis lengkungannya. Nah, setelah kita mendapatkan keempat garis tepi sebagai pembentuk dari bidang yang kita buat, kita langsung saja kita select satu persatu. Setelah sudah diseleksi, pastikan semua sudutnya terhubung, lalu kita klik plugin curve loft. Ya, jadi face-nya sudah jadi, permukaan dari struktur yang kita inginkan. Lalu tinggal kita copy sesuai dengan jumlahnya. Jadi di sini ada 5, kita copy satu kali, lalu kita ketik kali 4 atau x 4, maka dia akan tercopy sebanyak 4, jadi totalnya menjadi 5. Lalu bagian ujungnya dapat kita copy, lalu seperti yang tadi kita flip along atau kita mirror dia berdasarkan sumbu hijau. Kita lihat di kita membaliknya berdasarkan orientasi sumbu hijau. Jadi jadinya seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bagian sebelah dari struktur atap yang ingin kita buat. Tinggal kita make group, lalu kita copy, lalu kita flip along sesuai dengan sumbu merah. Perhatikan sumbunya, lalu kita gabungkan. Di sini garis bantunya sudah bisa kita hapus karena sudah tidak dipakai lagi, jadi bisa kita hapus. Di sini strukturnya sudah jadi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi intinya itu sekali lagi, bagaimana kita membayangkan garis-garis tepi atau garis-garis bantu dari
permukaan lengkung yang ingin kita buat. Permukaan lengkung bisa atap, bisa juga kabel yang ingin kita buat. Untuk membuat garis bantu, kemudian tinggal kita seleksi lalu pilih tools ketiga dari plugin Curvilove. Nah, selanjutnya kita masuk ke objek yang keempat. Objek yang keempat terlihat lebih mudah daripada objek pertama dan objek kedua. Nah, di sini bidang dasarnya itu persegi panjang. Nah, untuk objek keempat ini tidak akan saya buat, tapi ini menjadi PR untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba membuat objek keempat ini sendiri. Apakah teman-teman sudah paham bagaimana mengaplikasikan penggunaan dari plugin Curvilove ini? Baik, jadi sekian tutorial saya. Di sini saya save ya, saya save objeknya. Mungkin di sini video tutorial Curvilove. Jadi namanya tidak bisa pakai simbol, tidak bisa pakai tanda baca, jadi saya namanya 01, video 01, video pertama saya. Baik, sekian tutorialnya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton. Apakah jika video ini membantu, teman-teman mungkin bisa like, komen, atau subscribe. Terima kasih.